Kami dari kelompok 6 mata kuliah Statistika Penelitian Pendidikan akan mempresentasikan hasil case metode kami yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran terhadap Motivasi Belajar Siswa kelas 7 SMP Pelangi. Nah, adapun anggota kelompok kami yang pertama yaitu saya sendiri, Rifatul Mustafindah, kemudian ada Mas Syafiq, kemudian Mbak Lutfia, dan yang terakhir ada Mas Arya. Nah, di sini kami akan membahas yang pertama yaitu ada pendahuluan. Matematika merupakan bagian dari pembelajaran yang berkaitan dengan logika berpikir, logaritma, dan sebagainya. Akan tetapi, banyak siswa yang mengeluh terhadap mata pelajaran ini, khususnya yaitu pada siswa SMP kelas 7 SMP Pelangi yang masih tergolong lemah dalam memahami konsep materi. Hal tersebut menggambarkan bahwa motivasi belajar mereka masih sangat rendah dalam mempelajari matematika. Di dalam proses pembelajaran, keberhasilan siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ada faktor internal dan eksternal. Nah, salah satu faktor internal yaitu motivasi belajar dari mereka sendiri. Nah, oleh karena itu, penting bagi seorang guru untuk kreatif dalam menciptakan kondisi tertentu agar meningkatkan motivasi siswa dalam proses pembelajaran. Nah, salah satunya yaitu dengan model pembelajaran matematika yang mampu membuat siswa berkompeten secara bawah sadar dan dapat lebih termotivasi dalam belajar. Nah, berdasarkan uraian tadi, penelitian ini berfokus pada pengaruh model pembelajaran yaitu flipped classroom, kemudian project-based learning, dan direct interaction terhadap motivasi belajar siswa pada materi pecahan. Sehingga judul penelitian ini yaitu pengaruh model pembelajaran terhadap motivasi belajar siswa kelas 7 SMP Pelangi. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah ada perbedaan pengaruh dari ketiga model pembelajaran ini terhadap motivasi belajar siswa kelas 7 SMP Pelangi. Baik, selanjutnya yaitu metode penelitian. Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kuantitatif dan pendekatan yang digunakan adalah eksperimen dengan ujian ANAVA, satu jalan non-parametrik yang akan diuji menggunakan aplikasi SPSS. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa-siswi kelas 7 SMP Pelangi, kemudian sampel pada penelitian ini yaitu siswa kelas 7B, 7D, dan 7F di SMP Pelangi, yang mana kita mengambil data mengenai skor motivasi belajar siswa. Kemudian teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan instrumen angket motivasi belajar siswa. Kemudian teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif dan statistik inferensial. Ukuran statistik deskriptif dapat digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu ukuran nilai tengah dan ukuran deviasi. Ukuran nilai tengah terdiri dari rata-rata, median, dan modus, sedangkan ukuran deviasi terdiri dari variansi dan standar deviasi. Kemudian teknik analisis data selanjutnya menggunakan statistik inferensial yang terdiri dari uji normalitas dan uji hipotesis atau uji Kruskal-Wallis. Adapun untuk menguji hipotesis menggunakan perhitungan manual dengan rumus yaitu sebagai berikut: H0 sama dengan mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3, artinya tidak ada perubahan sebelum dan sesudah perlakuan. Kemudian H1 tidak sama dengan mu1, tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3, artinya terdapat perbedaan sebelum dan setelah perlakuan. Kemudian jika H hitung lebih dari chi-square tabel maka H0 ditolak. Jika H hitung kurang dari chi-square tabel maka H0 diterima. Adapun untuk menguji hipotesis dengan menggunakan SPSS, yaitu jika output dalam SPSS menunjukkan asimsik lebih dari 0,05 maka H0-nya diterima. Kemudian jika menunjukkan asimsik kurang dari 0,05 maka H0-nya ditolak. Kemudian untuk hasil dan pembahasan akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya kita akan masuk pada hasil dan pembahasan. Berdasarkan data kelas B, kelas C, kelas F, kita mendapatkan skor rata-rata, median, modus, standar deviasi, dan variasi nilai minimum, maksimum, dan jumlah sampel. Untuk selanjutnya, berdasarkan hasil perhitungan data skor motivasi siswa pembelajaran flipped classroom yang kita menggunakan sampel kelas B dengan 32 siswa memiliki skor terendah 18 dan skor tertinggi ada 52. Kemudian memiliki rata-rata sebesar 37,25 dan standar deviasi 9,8. Untuk data skor motivasi siswa pada pembelajaran project-based learning, di sini kita menggunakan kelas D dengan total
32 siswa sebagai sampel dan memiliki skor terendah 20 dan skor tertingginya adalah 50. Kemudian dari pembelajaran project based learning ini kita memiliki skor tertinggi 20 dan 50, memiliki rata-rata sebesar 35,8 dan standar deviasi 9,7. Untuk selanjutnya data skor motivasi siswa pada pembelajaran direct interaction. Di sini kita menggunakan kelas F sebagai sampelnya dengan 32 siswa dan memiliki skor terendah 18. Untuk skor tertingginya adalah 52. Rata-rata dari data tersebut yaitu 35,7 dan standar deviasinya adalah 9,4. Dalam ujian prasyarat analisis kita juga uji normalitas. Dari hasil uji normalitas dengan SPSS atau tes normalitas menurut Sapir-Whorf. Dengan data kita peroleh untuk kelas B yang mengandung virtual classroom yaitu SIG-nya adalah 0,17. Untuk project based learning atau PJBL kita menggunakan kelas D. Untuk nilai SIG-nya adalah P sama dengan 0,024 dan untuk nilai direct interaction yaitu P adalah 0,140. Karena data kelas B dan kelas D kurang dari alfa, maka kelas B dan D berdistribusi tidak normal, dan dari ketiga data itu terdapat hanya satu yang berdistribusi normal yaitu kelas F. Selanjutnya pengujian prasyarat analisis yaitu uji hipotesis menggunakan SPSS. Diketahui nilai SIG-nya adalah 0,832 yang mana nilai tersebut adalah lebih besar dari nilai alfa yaitu 0,05, di mana karena data dari hasil tersebut lebih dari alfa maka sehingga H0 diterima dan atau bisa disimpulkan juga bahwa tidak terdapat pengaruh dari ketiga model pembelajaran terhadap skor motivasi siswa pada materi pecahan ini. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian, pengolahan data, analisis data, dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran flipped classroom, project based learning, dan direct interaction tidak berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa pada materi pecahan. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan bahwa nilai signifikansi menunjukkan angka sebesar 0,832, di mana nilai ini lebih dari nilai alfa 0,05 dengan signifikansi 0,832 lebih dari 0,05. Kemudian berdasarkan uji Kruskal-Wallis, nilai F hitung sebesar minus 291,551, di mana nilai X kuadrat tabel sama dengan 5,991, sehingga H sama dengan minus 291,551 kurang dari X kuadrat tabel sama dengan 5,991. Maka H0 diterima. Jadi, pemberian 3 model pembelajaran yang berbeda tidak berpengaruh terhadap skor motivasi belajar siswa pada materi pecahan. Yang selanjutnya adalah daftar pustaka. Ini adalah beberapa daftar pustaka yang kami gunakan untuk membuat proyek ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.